yang kali ini kita akan membahas soal asesmen kompetensi minimum atau yang disingkat AKM part yang ketiga, yaitu tentang literasi SMA. Nah, di sini kita akan membahas beberapa soal di level 6 karena level 6 ini khusus untuk siswa SMA. Oke, sebelum itu jangan lupa subscribe dulu channel Wati Suara, kemudian like dan komen materi apa yang harus Wati Suara bahas di video selanjutnya, serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke sahabat-sahabat kamu agar video ini bermanfaat bagi orang banyak. Semakin banyak kamu share, maka semakin banyak manfaat yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar kamu. Terima kasih. Oke, langsung saja kita langsung bahas soal AKM literasi membaca untuk siswa SMA. Seperti apa? Yuk simak videonya. Cekidot. Oke. Di level 6 ini akan dibahas artikel mengenai demokrasi di Athena dengan dua bagian, bagian A dan bagian B. Oke, ini dia teksnya. Kemudian ini dia bagian yang B. Nanti saja kita pahami teksnya, kita langsung merujuk ke soal. Karena kalau kita langsung bahas teksnya dulu, maka itu akan menghabiskan waktu. Sedangkan kita harus berpacu dengan waktu. Oke, kita lanjut ke soalnya. Kontennya adalah teks informasi, konteksnya sosial budaya, kompetensi menemukan informasi, bentuk soalnya pilihan ganda. Soal pertama, kenapa Thucydides dipaksa ke pengasingan? Kenapa Thucydides dipaksa ke pengasingan? A. Dia tidak berhasil mencapai kemenangan untuk orang Athena di Amfipolis. B. Dia mengambil alih armada di Amfipolis. C. Dia mengumpulkan informasi dari dua pihak yang berperang. Dan yang D. Dia meninggalkan orang Athena untuk berperang di pihak Spartan. Jawabannya adalah A. Dia tidak berhasil mencapai kemenangan untuk orang Athena di Amfipolis. Kenapa itu jawabannya? Yuk kita cek di teksnya bagian A. Ini dia. Thucydides adalah seorang sejarawan dan anggota militer yang hidup pada abad ke-5 sebelum Masehi di masa Yunani kuno. Dia lahir di Athena. Selama perang Peloponnesia dan antara Athena dan Sparta, dia mengepalai sebuah armada yang mempunyai misi untuk melindungi kota Amfipolis di Thrace. Dia gagal untuk mencapai kota itu pada waktunya. Kota itu jatuh ke tangan Brasidas, jenderal Sparta yang memaksa Thucydides ke pengasingan selama 20 tahun. Jadi di kalimat ini kita udah langsung tahu bahwa kenapa dia diasingkan, karena dia tidak berhasil mencapai kemenangan untuk orang Athena di Amfipolis gitu. Kita next ke soal yang kedua. Soal yang kedua, kompetensi yang dituntut adalah menemukan informasi dan bentuk soalnya masih pilihan ganda. Soalnya adalah seandainya pidato Perikles itu adalah peristiwa bersejarah, seandainya pidato Perikles itu adalah peristiwa bersejarah, kira-kira tahun berapa pidato itu terjadi? Apakah A, B, C, atau D? Jawabannya adalah C, 430 sebelum Masehi. Maksudnya apa? Pidato Perikles ini terdapat pada teks yang bagian kedua. Coba kita lihat ya, bagian yang kedua. Bagian yang kedua itu, nah ini dia. Thucydides mempersembahkan pidato berikut pada Perikles abad ke-5 sebelum Masehi. Nah, abad ke-5 sebelum Masehi itu terdapat pada tahun 431 sebelum Masehi mula-mulanya. Artinya apa? Jika pidato itu pada masa demokrasi di Athena ini udah merupakan peristiwa bersejarah, artinya dia harus terjadi sebelum 431 sebelum Masehi. Berarti pilihan jawaban yang memungkinkan agar dia menjadi peristiwa bersejarah adalah yang 430 sebelum Masehi gitu. Kenapa nggak yang 404 sebelum Masehi atau yang 5 sebelum Masehi saja? Itu terlalu jauh dan kita kan tidak punya kisaran pasti. Agar dia memenuhi syarat supaya dia menjadi peristiwa bersejarah, yang minimal sebelum terjadinya yaitu 431 sebelum Masehi kan. Maka yang lebih tepat itu adalah 430 sebelum Masehi. Seperti itu. Kemudian untuk soal yang ketiga, nah kompetensinya untuk memahami bentuk soalnya uraian dengan teks yang sama. Kalimat soalnya adalah satu tujuan pidato di bagian B adalah untuk menghormati para prajurit yang gugur pada tahun pertama perang Peloponnesia. Apa tujuan lain dari pidato ini?
Nah, kita lihat ya teksnya, apakah dituliskan tujuannya. Ini dia teksnya. Tucidides mempersembahkan pidato berikut kepada Perikles, seorang penguasa Athena, sebagai penghormatan kepada para prajurit yang gugur pada tahun pertama Perang Peloponnesia. Sistem pemerintahan kami tidak mencontoh hukum, artinya ini udah isi pidato ya. Hukum negara, kami sebenarnya justru menjadi contoh bagi orang yang lain. Artinya apa? Ini udah kalimat atau isi dari pidatonya. Berarti kan tidak ada disampaikan tujuan secara rinci. Namun kalimat ini bisa menjadi acuan kita sebagai penghormatan kepada prajurit yang gugur pada tahun pertama Perang Peloponnesia. Maka jawabannya, karena soal ini uraian, maka kamu bebas mengarang dengan kata-kata kamu sendiri dengan mengacu pada kalimat yang ini sebagai penghormatan kepada prajurit yang gugur. Di sini Watiswara mencontohkan untuk membujuk prajurit agar melanjutkan pertempuran, prajurit untuk masa depan ya. Menghibur keluarga yang tewas, artinya untuk pahlawan-pahlawan yang telah gugur itu kan keluarganya masih ada, jadi menghibur keluarga atau memberikan penghargaan kepada keluarga. Dan kemudian menumbuhkan kebanggaan pada warga Athena. Nah, jadi dengan adanya pidato si Tucidides kepada Perikles ini, itu bisa menumbuhkan kebanggaan pada warga Athena berikutnya, atau menekankan kehebatan orang Athena dibandingkan orang Sparta atau kota-kota yang lain gitu. Jadi kita sendiri yang menyusun kata-katanya, karena di teks itu tidak ada sama sekali yang menyatakan tujuan dari penyampaian pidato tersebut. Oke ya. Next kita lanjut ke soal berikutnya, itu kompetensinya masih memahami dan bentuk soalnya masih uraian. Soalnya adalah siapa yang menulis pidato pada bagian B? Siapa sih yang menulis? Gunakan isi bacaan untuk mendukung jawabanmu. Nah, sebelum kita merujuk ke jawaban, silahkan lihat dulu teksnya. Ini dia. Tucidides mempersembahkan pidato berikut pada Perikles. Artinya Tucidides yang menjadi subjek. Kemudian di bagian bawah, Tucidides History of the Peloponnesian War, suatu kutipan dari sejarahnya perang Peloponnesia. Artinya apa? Siapa yang menulis pidato ini? Ya berarti jawabannya adalah si Tucidides. Dari mana kita bisa merujuk? Ini dia udah dijelaskan, mengidentifikasi Tucidides secara tersurat ataupun tersirat sebagai penulis pidato dan merujuk pada Tucidides yang mempersembahkan pidato itu untuk Perikles. Artinya kamu boleh menggunakan kata-kata sendiri. Misalnya siapa yang menulis pidato tersebut, berarti Tucidides. Udah, itu aja jawabannya. Atau kamu bikin Tucidides karena Tucidides yang mempersembahkan pidato tersebut kepada Perikles pada abad ke-5 Masehi. Nah, itu bisa juga. Oke? Jadi dengan kata-kata sendiri karena soalnya berupa uraian. Kita lanjut ke soal berikutnya, masih dengan teks yang sama. Kompetensinya menemukan informasi dan bentuk soalnya pilihan ganda. Menurut isi bacaan, apa yang membuat Tucidides berbeda dengan para sejarawan lainnya pada zaman itu? Oke, menurut isi bacaan, apa yang membuat Tucidides berbeda dengan sejarawan lainnya pada zaman itu? Nah, yang A, dia menulis tentang orang kebanyakan, tidak tentang para pahlawan. Enggak ya. Yang B, dia menggunakan catatan-catatan kecil, bukan hanya berbagai fakta. Oke, kita cek di teks nanti. C, dia menjelaskan kejadian bersejarah dengan merujuk pada penyebab yang bersifat gaib. Yang D, dia memfokuskan pada apa yang menyebabkan orang bertindak dengan cara yang dia lakukan. Jawaban yang tepat adalah dia memfokuskan pada apa yang menyebabkan orang bertindak dengan cara yang dia lakukan. Dari mana kita mendapatkan ini? Dari teks bagian kedua, yang A, bagian A. Ini dia. Tucidides dianggap sebagai salah seorang sejarawan besar zaman dahulu. Dia memfokuskan perhatiannya lebih kepada sebab-sebab alami dan tingkah laku individu daripada kepada nasib atau kehendak Tuhan untuk menjelaskan perubahan sejarah. Di dalam karyanya, fakta-fakta tidak disajikan hanya sebatas catatan, tetapi dijelaskan sebagai upaya untuk menemukan alasan yang menyebabkan seorang pelaku sejarah bertindak sebagaimana yang mereka lakukan. Nah, dari dua kalimat ini saja pada paragraf kedua, itu udah mendukung jawaban kita untuk yang D. Artinya apa? Dia memfokuskan pada apa yang menyebabkan orang bertindak dengan cara yang telah dia lakukan. Nah, itu tujuan dia menulis sejarah perang tersebut. Oke, itu dia ya. Kemudian soal berikutnya, kompetensinya memahami dan bentuk soalnya kembali ke uraian. Perhatikan bagian bacaan berikut yang diambil dari akhir bagian yang B. Lebih jauh, kami memberikan banyak sarana untuk kesenangan pikiran. Segala macam permainan dan pengorbanan yang kami rayakan sepanjang tahun dan kenyamanan tempat kami tinggal membentuk kesenangan yang kami nikmati sehari-hari yang dapat
membantu menghilangkan segala bentuk kekhawatiran. Dari kalimat di bawah ini, kalimat mana yang paling tepat menyimpulkan bagian bacaan di atas? Oke. A. Sistem pemerintahan di Athena membolehkan setiap orang membuat undang-undang. Jauh sekali ya. Karena di sini yang dia bilang adalah udah memberikan banyak sarana dan kesenangan pikiran. Artinya setelah perang itu terjadi, segala macam permainan dan pengorbanan yang kami rayakan sepanjang tahun. Udah mengingat momen ya. Berarti yang A bukan. Yang B, hiburan dan keindahan adalah bagian dari hidup senang yang dapat dinikmati di Athena. Oke, artinya hiburan dan keindahan yang mereka rasakan itu adalah bagian dari hidup senang yang mereka nikmati di Athena setelah peperangan itu terjadi. Yang C, orang Athena hidup terlalu mewah dan hidup santai. Enggak ya. Kehidupan publik dan pribadi dilihat sebagai hal yang sama, juga tidak mendukung. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang D. Itulah soal untuk level 6 tingkat SMA dari literasi membaca. Sekian dulu soal-soal yang bisa Wati Suara tampilkan. Untuk next video berikutnya silahkan ditunggu launching video berikutnya. Jangan lupa selalu subscribe dan like serta share video ini. Lalu komen di kolom komentar di bawah materi apa yang harus Wati Suara bahas di video berikutnya. Ingat, like, subscribe, dan komen kamu serta share kamu sangat mendukung untuk perkembangan channel Wati Suara. Oke, sama-sama berbagi. Salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.